Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam judul terbaru Rumah di Atas Makam, sebuah kisah yang ditulis oleh Aulia Sari. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aduh, aku kok haus banget ya, gumam Dewi lirih sambil membuka mata yang terasa berat. Dewi mengangkat tubuhnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak membangunkan Akbar yang tertidur pulas di sebelahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2:30. Kamar terasa lengang, hanya suara detik jam yang terdengar jelas, memecah keheningan yang menekan dadanya. Dewi menapakkan kaki di lantai yang dingin, lalu berjalan pelan menuju dapur. Lorong menuju ruang makan remang oleh cahaya lampu kecil yang sengaja tidak dimatikan sebelum mereka tidur. Rumah itu masih terasa asing baginya, padahal mereka sudah tinggal di sana hampir 2 minggu. Setiap sudut menyimpan kesunyian yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ruang kosong yang menunggu sesuatu. Dewi dan Akbar adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 2 bulan lalu. Sebelum pernikahan berlangsung, keduanya sepakat untuk menjalani kehidupan baru dengan mandiri. Hal itulah yang membuat Akbar dan Dewi memutuskan untuk membeli rumah di perumahan baru dengan harga yang sangat murah. Rumah yang mereka beli begitu sederhana. Bangunan berlantai 1 itu terdiri dari ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan memiliki 2 kamar dan sedikit halaman belakang sebagai tempat untuk menjemur pakaian. Udaranya dingin banget, ucap Dewi pelan sambil terus berjalan ke arah dapur. Ini pasti gara-gara masih banyak pohon dan rumah kosong. Sesampainya di dapur, Dewi menuangkan air ke dalam gelas dan duduk pada kursi kayu dekat meja makan. Ia meneguk air itu perlahan, berusaha menenangkan pikiran yang sejak pindahan baru ini selalu terasa gelisah, entah karena apa. Tiba-tiba rahangnya menegang. Dewi mendengar sesuatu. Suara tangisan lirih, begitu pelan pada awalnya, muncul dari arah halaman kecil di belakang rumah. Suara serak penuh kesedihan, seperti sebuah ratapan panjang yang menusuk telinga. Astagfirullahaladzim, ucap Dewi pelan. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Dewi membeku. Gelas di tangannya tiba-tiba bergetar. Ada sedu-sedan yang terdengar terputus-putus, seperti seseorang yang sedang menahan perih berkepanjangan. Suaranya terdengar rapuh dan patah, seolah berasal dari seseorang yang kehilangan seluruh harapan hidupnya. Dewi mengangkat kepalanya perlahan, nafasnya cepat dan pendek. Siapa di luar? Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar, namun tidak ada jawaban. Hanya isak yang meleret panjang dan menusuk jantungnya, membuat tengkuknya merinding hingga kaku. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti ada seseorang berdiri sangat dekat di balik pintu belakang. Dewi menoleh ke arah pintu kaca geser yang menghadap ke halaman kecil. Lampu luar sudah dimatikan sejak sebelum mereka tidur. Hanya sinar bulan redup yang menjadi cahaya di halaman belakang tanpa atap. Angin malam seperti menghantam tubuhnya, meski pintu tetap tertutup rapat. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, penuh penderitaan. Tolong aku, sakit. Gelas yang Dewi pegang tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai, pecah berhamburan. Pecahan kaca menyentuh kaki telanjangnya, membuatnya tersentak. Mas Akbar, Dewi memanggil dengan suara pecah. Ia langsung berlari menuju kamar tanpa memandang pecahan yang melukai kulitnya. Akbar terbangun dengan panik, tubuhnya tegak seketika. Ada apa? Kenapa teriak-teriak begitu? Ada seseorang di halaman belakang. Aku dengar tangisan perempuan. Suaranya sangat dekat. Aku takut, Mas. Dewi memegangi lengannya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Akbar bangkit, mengusap wajahnya dengan tergesa. Tenang dulu, mungkin kamu salah dengar. Bisa jadi suara kucing atau orang di rumah sebelah. Mas, itu bukan suara hewan. Aku yakin itu suara manusia. Suaranya jelas. Dia bilang tolong. Mata Dewi berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Oke, aku cek sekarang. Akbar mengambil senter dari laci dan berjalan menuju pintu belakang. Dewi mengikuti dari belakang, namun berhenti beberapa langkah sebelum pintu dapur.
Jantungnya berdegup tak beraturan. Ruangan terasa seperti mengecil. Nafasnya tercekik oleh ketakutan yang tidak ia pahami. Akbar menempelkan telinganya di pintu geser. Tidak ada apa-apa selain angin yang menggerakkan daun pohon di luar. Dengar sayang, gak ada suara apapun di belakang. Semua tenang. Kamu lihat sendiri kan? Akbar membuka pintu pelan. Udara malam menyapu masuk, menusuk kulit seperti jarum dingin. Akbar menyorotkan senter ke arah sekeliling halaman. Tanah yang ditata untuk taman kecil tampak biasa saja. Kursi taman besi, pot bunga, dan dinding pembatas tetangga tidak menunjukkan tanda kehidupan. Gak ada siapa-siapa, katanya mantap. Mungkin kamu terlalu lelah, kita kurang tidur sejak pindahan. Dewi menegakkan tubuhnya perlahan. Kamu gak percaya sama aku? Aku percaya kamu mendengar sesuatu, tapi itu pasti bukan manusia. Ini tempat baru, banyak suara yang belum kita kenal, jawab Akbar sambil menutup pintu dan mengunci kembali. Dewi terdiam. Ada rasa sulit dijelaskan di dadanya, semacam tekanan tak kasat mata yang seolah menempel di kulitnya. Bukan hanya takut, tapi seperti tubuhnya memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Kita tidur lagi. Besok kamu istirahat saja. Jangan terlalu memaksakan diri, ujar Akbar seraya menggenggam tangan Dewi dan membawanya kembali ke kamar. Dewi berbaring dengan tubuh kaku. Ia menghadap ke dinding, memejamkan mata rapat. Akbar memeluknya dari belakang, berusaha menenangkan. Sudah aman, aku di sini. Namun Dewi tetap membuka mata. Ia tidak bisa tidur. Di ujung kamar, lampu kecil menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menempel pada dinding, seolah bergerak pelan. Jantung Dewi masih berdetak keras. Ia menutup telinga dengan bantal, berusaha mengusir ingatan akan suara tangisan di dapur tadi. Tapi perasaan yang menusuk hatinya tidak hilang. Sensasi dingin merayap dari tulang belakang ke tengkuk, membuat bulu romanya berdiri. Pagi turun begitu cepat. Udara dingin masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela yang masih tertutup. Dewi terbangun dari tidurnya. Ia segera berjalan ke arah jendela kamar. Tirai dan jendela kamar dibuka lebar, membuat sinar matahari masuk ke dalam rumah. Udara dingin di dalam kamar seketika berubah hangat. Mas, bangun. Kamu gak kerja? Dewi mengguncang tubuh Akbar, suaminya, pelan. Pria itu hanya berdiam lirih, lalu berbalik membelakangi Dewi. Dewi menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Selalu seperti ini, ucapnya pelan. Tangannya kembali mengguncang tubuh Akbar. Mas, bangun. Udah jam 6. Kalau kamu gak bangun sekarang, nanti kamu terlambat ke kantor. Akbar membuka matanya perlahan. Tangannya menutup wajah dengan cepat saat sinar matahari menabrak wajahnya. Iya, aku bangun. Kamu cepat mandi. Aku siapin sarapan. Tanpa menunggu jawaban, Dewi segera meninggalkan kamar. Sementara Akbar masih berusaha membuka matanya, yang terasa begitu berat. Udara pagi di perumahan itu terasa begitu dingin. Mungkin karena letak rumah yang belum rapat, serta masih banyak pohon dan tanah kosong, membuat udara masih terasa begitu asri. Beberapa saat kemudian, Dewi dan Akbar sudah duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi dan sepotong roti bakar. Dewi menatap cangkir yang ada di hadapannya dengan tatapan kosong untuk beberapa saat. Mas, kamu yakin gak dengar apapun tadi malam? Aku serius. Aku juga udah cek semuanya. Gak ada orang di belakang rumah. Tapi suaranya nyata sekali. Aku gak mungkin salah dengar. Dewi duduk perlahan, menatap meja seolah ada sesuatu yang tidak terlihat di sana. Akbar menghela nafas pendek. Kamu perlu rileks sayang. Kita sudah melalui banyak hal sebelum pindah rumah. Jadi capek itu wajar. Dan kadang ada penghuni yang tak terlihat di sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni. Dewi hanya menunduk. Ada rasa yang mengganjal di dadanya. Bagian dari dirinya ingin meyakinkan diri bahwa Akbar benar, tetapi di sisi lain justru menjerit bahwa semua itu nyata. Perumahan itu masih tampak sepi meski sudah ada beberapa rumah mulai ditempati. Hanya terdengar suara burung yang berputar-putar di langit dan deru kendaraan jauh di jalan besar. Tidak ada tanda kehidupan lain di sekitar mereka. Dewi merapikan cangkir di atas meja. Akbar bersiap berangkat kerja, mengancing kemeja dan memasukkan berkas ke dalam tas. Aku pergi dulu.
jangan dipikirkan terlalu berat ya. Dewi mengangguk kecil. Iya, kamu hati-hati. Saat pintu rumah menutup, keheningan kembali merayap menutupi seluruh ruangan. Udara terasa berat, seperti ada beban yang menggantung di atap rumah. Dewi berdiri lama di ruang depan, menatap sudut-sudut bagai sedang mencari sesuatu yang tidak terlihat. Hari itu Dewi mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menata semua perabot. Namun keheningan panjang terus menempel seperti asap dingin yang tidak mau pergi. Di depan rumah, tiba-tiba terdengar suara riuh beberapa wanita yang sedang bercakap-cakap. Dewi memutuskan untuk keluar. 2 orang wanita berdiri mengelilingi gerobak sayur. Tangan mereka memilih beberapa bahan belanjaan. Selamat pagi, sapa Dewi dengan senyum ramah. Pagi, jawab kedua wanita itu bersamaan. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Dewi. Mbak ini orang baru ya? Saya baru lihat. Dewi tersenyum dan mengangguk kecil. Iya, saya baru pindah beberapa minggu lalu. Alhamdulillah punya tetangga baru. Perumahan ini jadi tambah ramai. Percakapan terdengar dari arah gerobak sayur. Dewi sesekali tersenyum mendengar obrolan 2 wanita itu. Untuk beberapa saat, Dewi melupakan kejadian yang ia alami semalam. Ketika sore tiba, Dewi duduk di ruang tengah sambil memegang ponsel. Ia ingin menghubungi ibunya, tetapi pikirannya menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia harus terlihat mampu menjalani rumah tangganya tanpa membebani siapapun. Ini hanya stres, gumamnya untuk menenangkan diri sendiri. Gak ada apapun di rumah ini. Langit mulai gelap. Lampu ruang utama menyala kuning pucat. Dewi berdiri dekat jendela ruang tengah, merapikan tirai yang tampak sedikit miring. Hembusan angin menembus sela dinding yang belum tertutup rapi, membawa dingin yang menusuk kulit. Ia menarik nafas dalam, menutup jendela perlahan. Saat itu suara ketukan keras muncul. Begitu saja dari dinding samping rumah. Dok, dok, dok. Dewi tersentak mundur. Tangannya refleks menutup mulut. Suaranya tegas dan berat, seperti seseorang memukul dinding dengan tenaga penuh. Siapa di sana? Teriak Dewi tanpa berpikir. Tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras, seperti mendorong dari dalam dinding itu sendiri. Duk, duk, duk. Dewi mematung. Bulunya berdiri. Nafasnya menukik seperti tersengal. Ia ingin lari ke kamar, namun kedua kakinya seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketukan itu berhenti begitu mendadak, meninggalkan dengungan aneh dalam telinganya. Dewi menelan ludah. Tubuhnya bergetar hebat. Namun ia memaksa diri berjalan ke dapur untuk memastikan semua aman sebelum Akbar pulang. Lorong menuju ruang makan terasa jauh lebih panjang dibanding sebelumnya. Seakan setiap langkah ditarik mundur oleh udara yang menggumpal tebal. Dewi menyentuh tirai di dapur dan hendak menariknya menutup jendela yang terbuka sedikit. Saat kain tirai bergerak, matanya menangkap sesuatu di luar. Pandangannya beku. Di tengah halaman berdiri satu sosok berbentuk tubuh manusia terbungkus kafan kusut. Berdiri kaku tanpa gerakan sedikit pun. Kepalanya condong sedikit ke depan, menghadap langsung ke arah Dewi. Wajahnya tertutup kain kusam yang sobek di beberapa sisi. Terlihat seperti kain yang digigit waktu terlalu lama. Bagian bawah tubuhnya seperti tidak menjejak tanah, melayang ringan. Mulut Dewi terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya mati rasa, seperti tidak lagi memiliki kendali pada otot-ototnya. Namun, aura yang terpancar dari kehadirannya sangat pekat, menekan dada Dewi sampai terasa sulit bernafas. Mas Akbar, suara Dewi patah dan hampir tak terdengar. Mas Akbar. Sosok itu tiba-tiba menegang.
seolah menyadari panggilan Dewi. Tanpa peringatan, tubuhnya tersentak ke depan sedikit, seperti hendak mendekat. "Mas Akbar!" jerit Dewi sekuat tenaga. Sosok itu menunduk sebentar, lalu jatuh ke tanah seperti boneka yang putus kendalinya dan lenyap seketika, seperti ditelan bumi. Tidak ada debu yang bergerak, tidak ada tanah yang terangkat, hanya ruang kosong yang tertinggal. Akbar yang baru saja masuk ke dalam rumah langsung berlari dari ruang tamu dengan wajah panik. "Apa yang terjadi? Kamu kenapa teriak begitu?" Dewi menunjuk ke arah halaman dengan tangan gemetar. Ada di situ, Mas. Sosok itu berdiri menatapku. Aku lihat jelas." "Apa maksudmu sosok?" Akbar menatap halaman dengan senter di tangannya. "Gak ada siapa-siapa, Dewi. Gak ada." Aku gak halusinasi. Aku benar-benar melihatnya, Mas. Tubuhnya terbungkus kain, wajahnya tertutup. Dia menatapku lalu menghilang saat aku panggil kamu." Akbar menatap Dewi dengan alis berkerut, berusaha menenangkan, tetapi kali ini jelas terlihat ia mulai kehilangan kesabaran. "Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Kamu terlalu larut sama pikiranmu sendiri. Kamu perlu istirahat, bukan memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi kamu pikir aku gila?" Suara Dewi patah-patah. "Aku gak bilang begitu," jawab Akbar datar. "Aku cuma bilang kamu terlalu lelah." Dewi terdiam, menatap lantai dengan mata berair. Dadanya sesak seakan ada beban berat yang menekan dari dalam. Rasanya ia sendirian dalam pertempuran melawan sesuatu yang tidak ia pahami. Akbar memeluk bahunya sebentar, lalu pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Dewi tetap berdiri mematung, mengusap wajah yang dipenuhi air mata. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sunyi yang bukan sekedar ketiadaan suara, tetapi seperti ruang yang penuh tatapan tak kasat mata yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Malam itu, Dewi seperti melihat rumah itu dalam kondisi berbeda. Banyak cairan merah kehitaman menggenang di lantai keramik putih. Aroma anyir dan busuk bercampur menusuk hidung. Dewi menyapukan pandangannya di seluruh rumah. Kok jadi banyak darah? Wajahnya terlihat tegang. Dengan gerakan refleks, Dewi menutup hidung dengan tangan. Aroma anyir itu begitu kuat, hingga membuat perutnya merasa mual seperti diaduk. Pandangan Dewi seketika terpaku saat melihat sosok wanita berdiri di hadapannya. Rambut panjangnya kusut, tergerai ke depan, menutupi sebagian wajahnya yang terlihat pucat. Aroma anyir bercampur melati tercium dari tubuhnya. Perlahan, tubuh wanita itu bergerak seolah mendekat ke arah Dewi. Langkahnya pelan, tidak menimbulkan suara, seolah melayang di atas tanah. Dewi tersentak, matanya terbuka, nafasnya memburu dengan cepat. Pandangannya tertuju pada Akbar yang masih terlelap di sampingnya. Hanya mimpi. Dewi meremas bajunya dengan erat. Keesokan paginya, Dewi duduk di hadapan Akbar. Ia meletakkan 2 cangkir teh hangat di atas meja makan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kamu sakit?" tanya Akbar saat melihat wajah pucat sang istri. Dewi menggeleng pelan, wajahnya menunduk. "Mas, aku rasa ada yang gak beres dengan rumah ini." "Gak beres? Maksudnya gimana?" Dewi menceritakan mimpi yang ia alami semalam. Untuk beberapa saat, Akbar mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut istrinya, lalu tersenyum kecil, seperti tidak percaya dengan setiap cerita Dewi. "Udahlah, itu hanya mimpi. Jadi gak usah dipikirin ya. Makhluk-makhluk itu tuh kadang ada. Udah, jangan digubris." Akbar menjawab dengan nada tenang. "Mas, kita gak bisa terus seperti ini. Ini di rumah kita loh, sosok itu." Suara Dewi terdengar serak saat mereka duduk berhadapan di meja makan pagi itu. "Aku sudah gak bisa pura-pura gak terjadi apa-apa, apalagi sejak mimpi semalam." Akbar memutar cangkir kopi di tangannya. "Aku ngerti kamu kelelahan, tapi kamu harus berusaha lebih tenang." "Tenang?" Dewi menatapnya tajam. "Kamu lihat sendiri aku ketakutan sampai teriak-teriak malam itu. Tapi kamu tetap bilang semua cuma halusinasi. Dan sekarang aku mimpi melihat hal aneh tentang rumah ini. Kamu masih gak percaya?" "Bukan aku gak percaya. Aku cuma ingin kamu fokus pada apa-apa yang nyata." Akbar menghela nafas. "Rumah ini aman. Gak ada siapa-siapa di sini selain kita berdua." Dewi memejamkan mata sejenak,
berusaha menelan rasa sakit dari ketidakpercayaan suaminya. Aku berharap kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Dewi, tolong, jangan buat ini tambah berat. Semua pasti baik-baik saja. Dewi menatap cangkirnya, jarinya mengetuk pelan bibir gelas. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa rasanya setiap sudut rumah ini penuh sesuatu yang gak ingin kita ada di sini? Akbar mendorong kursinya mundur. Aku harus berangkat. Jangan pikirkan terlalu jauh. Telepon aku kalau ada apa-apa. Pintu tertutup pelan. Suara langkah Akbar menjauh di jalan depan rumah menjadi satu-satunya yang terdengar sebelum akhirnya menghilang. Ruangan kembali dikuasai keheningan yang tebal. Dewi berdiri beberapa saat tanpa bergerak. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup. Merasa tubuhnya ringan namun sarafnya tegang. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan normal jika ia berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh itu. Tapi sejak suara ketukan di dinding dan sosok berbungkus kain itu muncul, udara di rumah ini tidak pernah terasa tenang lagi. Dewi mencoba kembali rutinitas, menyapu lantai, menata bantal-bantal yang ada di sofa, membuka tirai ruang tengah untuk membiarkan cahaya masuk. Semua ia lakukan perlahan dengan jeda panjang di antara setiap langkah, seakan takut kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari arah manapun. Jam dinding menunjukkan pukul 4 sore. Langit mulai meredup, warna oranye merembes lewat sela tirai. Dewi duduk di sofa dan memberikan ponselnya. Tidak ada pesan dari Akbar. Aku kuat, gumamnya. Aku baik-baik saja. Lalu terdengar suara ketukan kecil dari lantai ruang tamu, tepat di bawah kakinya. Dek, dek, dek. Pelan, seperti langkah kaki kecil yang berusaha menahan suara. Dewi mengangkat tubuhnya dengan cepat. Matanya menepi ke seluruh ruangan. Tidak ada apapun. Sunyi kembali menutup. Jangan Dewi, jangan takut. Itu cuma suara rumah. Ia berbicara pada dirinya sendiri, meski hatinya terasa mencelos. Dewi mengambil remote dan menyalakan televisi untuk memecah keheningan. Suara acak dari acara sore mengisi ruangan. Setidaknya cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Tepat ketika Dewi hendak duduk kembali, televisi tiba-tiba mengganti saluran sendiri. Berganti-ganti sangat cepat seperti sedang diputar oleh tangan seseorang. Layar berkerut. Suara bergemuruh aneh muncul dari speaker. Berhenti! Dewi menekan tombol power. Layar padam seketika. Sunyi total menggantikan semuanya. Detik berikutnya suara tawa kecil terdengar dari arah lorong kamar. Tawa ringan, pendek, terdengar seperti tawa anak kecil yang berlarian saat bermain. Tidak, tolong jangan. Suara Dewi bergetar. Ia menutup kedua telinga, namun suara itu tetap jelas, seolah keluar dari dalam ruangan kepalanya sendiri. Tawa itu berubah menjadi langkah kaki kecil yang berlari melintasi ruang tamu. Tap, tap, tap. Lalu berhenti tepat di belakang kursi sofa. Dewi membeku, nafasnya menahan sendiri. Ia tidak berani menoleh. Siapa di sana? Bisiknya dengan suara hampir hilang. Tidak ada jawaban, tapi bunyi langkah itu terdengar lagi, bergerak dari belakang sofa ke ruangan tengah, dan berhenti. Dewi akhirnya menoleh perlahan. Beberapa sosok anak kecil berdiri di ruang tamu. Tubuh mereka kotor, pucat. Wajah mereka cekung, tidak memiliki ekspresi. Pakaian mereka seperti kain tipis yang menempel pada tubuh, compang-camping dan memudar warnanya. Tidak ada telapak kaki yang menjejak lantai. Mata Dewi membesar. Ya Allah, apa yang kalian lakukan di sini? Anak-anak itu tidak menjawab. Mereka hanya saling menatap satu sama lain. Kemudian berlari mengelilingi ruangan dengan tawa yang tajam, memecah udara dingin yang menggigit. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Dewi. Matanya kosong, namun terasa seperti menembus hati. Anak itu membuka mulut perlahan. Kenapa kalian tinggal di rumah kami? Kata-kata itu merambat seperti silet tipis yang menggores udara. Lampu ruang utama berkelip-kelip seperti hampir padam. Angin dingin menyapu dari arah pintu belakang dan menghantam tubuh Dewi hingga ia bergoyang. Apa maksud kalian? Ini rumah kalian? Ini rumah kami. Suara Dewi pecah, setengah jeritan, setengah tangis.
Anak itu menggerakkan kepala sedikit, lalu berkata kembali dengan nafas berat, "Rumah ini milik kami, bukan kalian." Lampu rumah mendadak mati total. Gelap merayap cepat dan menutup semuanya. Dewi meraba dinding, tubuhnya gemetar hebat. "Tolong, ada siapapun di sini, tolong, jangan ganggu aku." Pintu ruang tamu menutup sendiri dengan hentakan keras, membuat udara bergetar. Angin menyeruak lewat celah-celah kecil di dinding, membawa dingin tajam yang menusuk tulang. Dalam gelap, suara langkah kaki anak-anak berlari mengitari Dewi, sangat cepat, seperti memutari tubuhnya dan menyempitkan ruang geraknya. Tawa mereka terus mengelilingi, membentur gendang telinga hingga terasa memekakan kepala. Dewi menutup telinga dan berteriak, "Hentikan! Hentikan!" Tiba-tiba semuanya berhenti mendadak. Sunyi mendadak, begitu pekat hingga terdengar dengungan tajam di telinga. Lalu suara kecil itu terdengar lagi, tepat di belakang leher Dewi, begitu dekat, seperti seseorang menempelkan mulutnya ke kulitnya. "Pergi, tinggalkan rumah kami!" Lampu tiba-tiba menyala kembali. Terang menyentak, ruang tamu kosong, tidak ada siapapun. Udara kembali biasa, namun tubuh Dewi masih gemetar keras. Saat itu pintu depan terbuka cepat dan Akbar berlari masuk. "Sayang, kamu kenapa?" Akbar memegang bahunya, melihat istrinya berlutut di lantai dengan tubuh gemetar dan wajah penuh air mata. "Mereka ada di sini," suara Dewi patah. "Anak-anak itu berlari, tertawa. Mereka bilang rumah ini milik mereka." "Apa kamu serius?" Akbar berusaha menatapnya, namun suaranya masih memaksakan ketenangan. "Sayang, aku gak melihat siapapun di luar tadi." Dewi mencengkeram lengan Akbar erat, seolah takut dilepaskan. "Mas, aku mohon, kali ini kamu percaya sama aku. Kita harus cepat pergi dari rumah ini." Akbar terdiam lama. Untuk pertama kalinya matanya tampak gentar, namun bibirnya pelan. "Kita bicara ini besok ya. Sekarang aku mau istirahat dulu." Dewi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, gemetar, dan berdoa dalam hati agar malam ini cepat berlalu. Sementara Akbar langsung berjalan ke arah kamar, tanpa memperdulikan istrinya yang masih merasa ketakutan. "Mas, aku takut." Suara Dewi pecah lirih, nyaris tenggelam oleh getaran di dadanya. Ia duduk di ujung ranjang sambil memegangi kedua sisi kepalanya. Akbar melirik sekilas sambil mengganti kemejanya. "Kamu harus coba tenang, sayang. Jangan biarkan pikiran kamu dipermainkan hal-hal yang gak ada." "Bukan gak ada, Mas." Dewi menatap Akbar dengan mata yang merah dan sayu. "Aku lihat mereka kemarin, anak-anak itu. Mereka tanya kenapa kita tinggal di rumah ini. Suaranya jelas di telingaku." Akbar menghela nafas panjang, duduk di samping istrinya dan memegang bahunya. "Aku minta kamu percaya sama aku. Semua itu cuma rasa takut yang menekan kamu. Rumah ini aman, kita aman." Dewi menarik nafas gemetar. "Kalau aman, kenapa tubuhku masih gemetar kalau ingat wajah mereka? Kenapa aku terus dengar langkah dan suara tawa itu bahkan waktu aku sendirian?" "Gak ada yang ganggu kamu," Akbar memotong dengan nada pelan. "Kamu gak dengar, Mas?" Dewi menunduk. Bahunya turun seakan seluruh tenaga keluar dari tubuhnya. "Aku capek jadi satu-satunya yang melihat dan mendengar." Akbar menghirup nafas dalam. Tangannya mengusap wajah istrinya dengan lembut. "Sudah ya, jangan bahas ini lagi. Sekarang kamu siapkan aku makan malam. Aku mau mandi dulu." Dewi hanya diam, lalu mengangguk pelan. Tidak ada lagi kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dewi merasa dadanya kosong, seperti seluruh dunia menjauh darinya satu langkah setiap Akbar bicara. Dewi segera berjalan meninggalkan kamar menuju ke dapur. Suara gemeretak peralatan dapur terdengar hingga ke kamar. Akbar meraih handuk dan segera berjalan ke arah kamar mandi yang ada di samping dapur. Beberapa saat, Akbar memperhatikan wajah istrinya dari kejauhan. Wajah yang biasa terlihat cerah, kini terlihat begitu pucat. Jam bergulir tanpa Dewi sadari. Akbar yang baru saja selesai mandi segera berjalan ke arah kamar. Handuk melingkar di pinggangnya.
Aroma sabun tercium pekat dari tubuhnya. Dewi masih sibuk di dapur rumah. Dentuman kecil tiba-tiba terdengar dari arah lantai, tepat di bawah kakinya. Dentumannya pelan tapi teratur, seolah ada sesuatu yang menghantam dari bawah lapisan keramik. "Jangan lagi," gumamnya pelan. "Tolong hentikan." Tidak ada yang menjawab. Namun detakan itu hilang sedetik kemudian, menyisakan keheningan yang mengiris. Dewi mencoba melangkah meninggalkan dapur. Namun baru beberapa langkah, pandangan Dewi kabur seketika. Dapur bergeser perlahan di depan matanya. Warna-warna berubah muram. Cahaya meredup dan udara menebal. Lantai yang semula putih bersih berubah gelap dan basah mengenang sesuatu yang kental dan pekat. Warna merah kehitaman menyebar luas, menutupi keramik, memantulkan kilau aneh. Dewi menutup mulut dengan kedua tangan. Aroma anyir menusuk tajam ke dalam hidung, membuat lambungnya berputar keras. "Tolong!" Suaranya tersendat, tidak keluar sempurna. Tubuh Dewi bergoyang. Cairan gelap itu menetes dari meja makan dan mengalir di antara jari-jari kakinya. Ia mundur satu langkah, tapi pandangannya terpaku pada sudut dapur. Seorang wanita berdiri di sana, rambutnya panjang kusut menutupi hampir seluruh wajah. Gaun lusuh menempel pada tubuh kurusnya. Wanita itu menghadap langsung ke arah Dewi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. "Pergi!" Suara Dewi pecah. "Jangan dekat!" Wanita itu melangkah pelan, namun tidak terdengar langkahnya sama sekali. Hanya gerakan tubuh yang bergeser perlahan ke arah Dewi, memberi tekanan dingin yang merambat ke tulang. Suara gemeretak tulang terdengar saat wanita itu bergerak. "Mas Akbar!" Dewi memanggil nama suaminya lirih. "Dia di sini, Mas. Dia di depan mataku." Wanita itu berhenti 1 meter di depan Dewi. Rambutnya tersingkap sedikit, memperlihatkan wajah pucat yang cekung. Mulutnya bergerak pelan seperti ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat dan retak. Tiba-tiba pandangan Dewi berputar. Lantai naik ke atas, dinding berputar ke samping. Tubuhnya terjatuh keras ke lantai, menggigil hebat. Giginya saling beradu seperti terjebak dalam suhu dingin menusuk. Matanya terbuka, tapi tidak seperti miliknya lagi. Pandangannya kosong, gelap, dalam. Seluruh tubuhnya menegang dan kejang. Jemarinya mencengkram udara seperti sedang meraih sesuatu yang tidak terlihat. Akbar yang sejak awal berada di dalam kamar langsung berlari ke arah dapur setelah mendengar suara benda jatuh. "Ya Allah, Dewi!" Ia mendekat dan memegang tubuh istrinya yang kaku. "Sayang, dengar aku. Dewi, lihat aku." Dewi menoleh perlahan ke arah Akbar. Namun mata itu bukan mata istrinya. Hitam, kosong, dan dingin. Bibirnya bergerak lambat. "Kamu tidak layak tinggal di sini. Ini rumah kami. Kalian menginjak-injak tempat kami." Akbar mundur selangkah, terperangah. "Aku mohon lepasin dia," teriak Akbar. "Apa yang kau mau?" Dewi menggeram, tubuhnya membentur lantai dengan keras. Suaranya bergetar seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang penuh batu. Akbar gemetar. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Nada suaranya berubah murka dan hampa. "Kami terkubur di bawah rumah ini. Kami tidak bisa keluar. Kalian mencuri tempat kami. Kalian menutup tubuh kami dengan batu dan semen." Seruan itu menggema, mengguncang udara dalam kamar. Sepertinya Dewi sedang kerasukan, batin Akbar. "Aku harus segera menghubungi Ustadz Harun sekarang." Akbar mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Tubuh Dewi menghentak keras seperti dilempar, lalu jatuh diam. Ustadz Harun datang beberapa saat kemudian. Wajahnya tegang ketika melihat Dewi terbaring dengan mata terbuka dan tubuh gemetar kecil. "Bismillah." Suara Ustadz Harun tenang namun tegas. Pegang bahunya Akbar. Begitu ayat ruqyah dibacakan, tubuh Dewi menegang kuat seperti ditarik dari 2 arah. Mulutnya terbuka lebar. Suara orang rendah keluar dari tenggorokan. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ustadz Harun lantang. Suara itu menjawab,
berat seperti dikeluarkan oleh dada yang sudah lama tidak bernafas. Kembalikan tempat kami. Rumah ini dibangun di atas makam kami. Kami dikurung untuk bangunan kalian. Akbar menatap Ustadz Harun dengan mata membesar. Perumahan ini berdiri di atas tanah makam. Ustadz Harun berkata pelan. Sorot matanya gelap. Jasad-jasad itu tidak pernah dipindahkan. Mereka hanya ditimbun untuk pembangunan. Ruh yang terabaikan menolak pergi. Tubuh Dewi menegang lagi. Suaranya meraung, tercampur tangis dan marah. Kami terjepit di bawah lantai. Tolong kami. Kemudian semuanya jatuh sunyi. Mata Dewi menutup pelan dan tubuhnya lunglai di pelukan Akbar. Mas, aku gak mau di sini lagi. Suara Dewi lirih, pecah seperti benang tipis yang hampir putus. Matanya masih merah, tubuhnya lemas terkulai di pelukan suaminya. Nafasnya pendek dan tersengal, seolah paru-parunya menolak bekerja. Akbar duduk di lantai, kedua tangannya menopang tubuh Dewi. Sayang, aku di sini. Kamu aman. Ustadz Harun ada di sini. Beliau masih menunggu kalau kamu butuh bantuan. Aku gak bisa tinggal di rumah ini. Dewi menatap mata Akbar tanpa berkedip. Tatapan kosong penuh luka. Aku melihat semuanya. Aku dengar mereka meminta pertolongan. Tubuhku seperti bukan milikku. Aku lemah sekali. Kita harus pergi, Mas. Akbar menelan ludah. Tenggorokannya terasa tebal. Iya, aku ngerti. Aku janji kita bereskan semuanya malam ini. Dewi menggeleng cepat, nafasnya memburu. Bukan besok, sekarang. Kita keluar malam ini juga. Aku gak mau tidur di rumah ini lagi, bahkan 1 menit pun. Baik, Akbar mengangguk pelan. Aku percaya sama kamu. Dewi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku takut kalau aku tinggal lebih lama, aku gak akan bisa kembali jadi diriku sendiri. Ustadz Harun masuk pelan dari arah pintu belakang. Pergilah. Rumah ini tidak menginginkan manusia tinggal di dalamnya sebelum tulang-tulang itu dipindahkan. Banyak jiwa yang menunggu ketenangan. Mereka tersiksa, terjebak, bergantung pada siapapun yang bisa mendengar. Akbar memegang bahu istrinya. Sayang, istirahat sebentar. Aku siapin tas dulu ya. Ruang kamar utama berubah menjadi tempat yang sunyi, namun syarat ketegangan. Akbar mengemasi pakaian dengan tangan bergetar. Setiap suara resleting seperti terdengar sangat keras, memantul di dinding yang sejak kejadian kerasukan, terasa seolah mengawasi. Ruangan depan dipenuhi aroma melati yang tajam menusuk hidung. Begitu kuat, hingga membuat mata Dewi berair. Ustadz Harun berdiri mengangkat tangan, membaca doa dengan suara mantap. Namun wajahnya seperti menahan tekanan berat. Jangan menoleh ke belakang. Jalan terus, jangan berhenti, katanya dengan intens. Dewi dan Akbar berjalan menuju pintu keluar. Langkah mereka cepat namun hati-hati, seolah lantai bisa terbuka kapan saja. Tepat ketika Akbar memutar knop pintu, suara tangisan panjang terdengar dari dalam rumah. Tangis itu tidak seperti tangis manusia biasa. Nada sedih yang begitu dalam, menyayat, seperti seseorang meratap atas kehilangan yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dewi berhenti mematung. Mas, mereka menangis. Akbar menelan nafas berat. Jangan lihat ke belakang, kita keluar sayang. Tangisan itu terus menguat, dipenuhi rintihan pilu. Dada Dewi terasa sesak, nafasnya terpotong-potong. Mas, itu pasti dia. Dia yang datang dan bicara denganku selama ini. Akbar menahan pundaknya. Sudah, kita gak punya waktu. Pintu terbuka lebar. Angin malam menerpa wajah mereka seperti tamparan dingin yang membangunkan. Saat melangkah turun ke halaman, suara pintu ruang tamu tertutup sendiri di belakang. Tertutup sendiri di belakang mereka dengan hentakan sangat keras, membuat tanah bergetar. Tangisan mendadak berubah menjadi suara jeritan panjang yang mengisi seluruh area perumahan. Ustadz Harun menunduk. Suaranya rendah namun jelas. Mereka melihat kalian pergi. Mereka ingin didengar, bukan dibuang. Dewi menoleh pelan.
pelan sekali tanpa sadar, meskipun Akbar menariknya. Pandangannya menangkap sesuatu di ambang pintu yang kini terbuka sedikit. Sosok seorang wanita berdiri di sana. Tubuhnya pucat seperti tanpa darah, rambut kusut menutupi sebagian wajah. Namun dua mata gelapnya menatap Dewi dengan sorot yang bukan ancaman, melainkan harapan. Wanita itu tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Suaranya tipis seperti hembusan angin yang menyelusup masuk. "Terima kasih sudah mendengar kami." Dewi menutup mulut. Air mata mengalir deras. Tubuhnya goyah. Akbar mendekapnya, lalu membimbingnya masuk ke mobil yang sudah menyala. Pintu mobil tertutup, mesin bergerak, ban menggilas jalanan, meninggalkan rumah itu di belakang mereka, perlahan mengecil dalam pandangan. Dari dalam rumah yang kini gelap total, suara tawa anak-anak dan tangisan panjang terdengar lagi, mengalun seperti musik duka yang menggema di seluruh blok perumahan. Mobil terus melaju keluar gerbang perumahan. Dewi memeluk dirinya sendiri, gemetar tak terkendali. Akbar menatap jalan, suaranya rendah dan berat. "Kita akan cari tempat tinggal yang baru, yang aman dan tenang." Semua diam untuk beberapa menit, panjang yang terasa seperti 1 jam. Mobil melaju tanpa suara, membawa mereka menjauh, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan apa yang sudah terikat di tubuh dan ingatan mereka. 1 bulan berlalu sejak kepergian Akbar dan Dewi dari rumah itu. Kini perlahan kondisi Dewi semakin membaik. Wajahnya yang selama ini penuh ketakutan dan pucat, perlahan terlihat semakin cerah dan berbinar. Akbar dan Dewi memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Akbar untuk sementara waktu, sampai mereka mendapatkan rumah yang lebih baik. "Gimana keadaan kamu sayang?" tanya Akbar pada suatu pagi saat mereka duduk di teras rumah. Dewi menoleh ke arah Akbar. Senyum tipis tergambar di wajahnya. "Aku merasa jauh lebih baik, Mas." "Alhamdulillah," jawab Akbar singkat. Akbar terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara bergetar. Akbar mengatakan jika beberapa hari yang lalu dirinya mendapat kabar dari pihak developer jika mereka akan mengembalikan sebagian uang yang sudah masuk. Salah satu warga perumahan yang mengalami gangguan yang sama melaporkan mereka karena sudah membangun perumahan di atas pemakaman. Akbar juga mengatakan perumahan itu sudah tertutup. Semua penghuni rumah diminta untuk meninggalkan tempat itu. Developer juga diminta untuk menghancurkan bangunan yang sudah berdiri. "Jadi tempat itu sekarang sudah kosong?" tanya Dewi, seolah meyakinkan ucapan suaminya. Akbar mengangguk pelan. "Iya, tempat itu sudah kosong. Semoga dengan begitu para jenazah yang ada di dalam liang bisa tenang dan tidak mengganggu siapapun lagi." Dewi dan Akbar saling memandang, senyum tipis tergambar di wajah keduanya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Aulia, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Fakta sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.